Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Good Momies, ketemu lagi sama Evi. Di video kali ini saya mau nunjukin resep-resep yang simple banget menggunakan makanan kalengan. Nah, jadi Good Momies, makanan kalengan ini selalu ada di rumah kami. Soalnya kan makanan kalengan itu self-stable ya. Dia bisa disimpan di pantry sampai lama banget, sampai berbulan-bulan, bahkan sampai tahunan gitu hitungannya juga masih nggak bakal basi gitu ya. Jangka simpannya panjang lah ya. Dan semenjak mulai pandemi, semenjak awal tahun itu saya makin sering pakai makanan kalengan karena kayak ya udah belanja sekali banyak yang awet gitu kan, yang nggak perlu dikulkasin. Nah, jadi saya mulai sering cari-cari dan coba-coba resep baru. Nah, ini saya mau nunjukin nih beberapa resep yang udah sering banget muncul di rumah kami menunya dan menurut saya praktis dan enak. Resep yang pertama, baked bean and eggs. Jadi saya pakai makanan kalengannya adalah baked bean sama tomat. Cara masaknya mudah banget sih Good Momies. Ini tinggal cemplang-cemplung aja di satu wajan saja. Jadi kita mulai dengan memanaskan minyak goreng. Lalu kita masukkan bawang bombay yang sudah dipotong-potong. Di sini untuk satu kaleng besar kacang panggang saya pakai satu bawang bombay ukuran sedang. Kemudian kalau bawang bombaynya sudah lemas dan wangi, kita masukkan juga bawang putih yang sudah dicacah. Lalu saatnya masukin tomatnya Good Momies. Nah, ini kita masak dulu sampai tomatnya itu lebih tidak chunky gitu ya. Jadi lebih terlihat seperti saus. Kalau misalnya pakai tomat segar mungkin butuh ditambahkan air. Nah, kalau tomatnya udah kayak saus gitu, kita masukin kacang panggangnya. Baked beans-nya sendiri sudah matang, jadi kita nggak perlu masak terlalu lama. Nah, supaya rasanya lebih enak, saya tambahkan sekitar 1 sendok makan saus tiram dan juga 1 sendok makan kecap Inggris. Nah, ini kita aduk-aduk. Sampai sini Good Momies, silahkan dikoreksi rasa. Kalau dirasa kurang asin, tambahkan garam. Kemudian langsung saja di atas sausnya saya masukkan telurnya. Jadi telurnya ini di-poach di dalam saus tomatnya. Praktis banget kan Good Momies? Nah, di sini saya pakai 4 telur. Kemudian saya tutup. Saya lanjutkan masak sekitar 5 menit sampai telurnya matang. Sudah selesai, siap disajikan. Kalau menu ini saya suka makan dengan roti tawar Good Momies. Jadi roti tawarnya dicolek-colek ke kuah tomatnya gitu loh Good Momies, enak banget. Dan menu ini cocok banget untuk sarapan karena bikin kenyang sampai nanti siang. Karena tinggi protein dari telur dan kacangnya. Nah, kacang-kacangan itu adalah sumber protein nabati yang baik banget kan Good Momies. Nah, jadi protein nabati kita nggak harus selalu datang dari tahu dan tempe aja. Kita bisa memperbanyak variasi makanan kita dengan menggunakan kacang-kacangan lainnya seperti kacang chickpea. Selain tadi baked beans juga kan kacang merah sebetulnya ya. Nah, kali ini saya pakai chickpea. Aduh, saya tuh demen banget chickpea, nggak tahu saya suka teksturnya gitu loh. Chickpea atau kacang Arab ini juga ada yang versi kalengannya Good Momies dan saya mau bikin kari vegetarian. Jadi resep kedua kita adalah kari chickpea. Cara buat kari chickpea ini adalah kita mulai dengan mempersiapkan bahannya dulu, yaitu kita memotong-motong bawang bombay, bawang putih, dan kentang. Kemudian di wajan kita panaskan minyak, lalu kita masukkan bawang bombaynya dan masukkan juga bumbu karinya. Kalau di sini saya pakai bumbu kari bubuk, tapi Good Momies bisa pakai bumbu kari apapun yang Good Momies suka. Selain bumbu karinya, ini saya masukkan juga gula Good Momies untuk membantu mengkaramelisasi si bawang bombaynya. Kalau misalnya bawang bombaynya sudah lemas dan wanginya sudah tercium di seluruh dapur, maka kita masukkan bawang putih.
aduk sebentar, dan kita masukkan kentang dan tambahkan juga air good momies. Kita masak sampai kentangnya matang. Kemudian siapkan chickpea-nya, keluarkan dari kaleng dan buang airnya. Kita masak kentangnya sampai matang, kemudian kita tambahkan garam, masukkan chickpea, dan karena saya lihat ini terlalu kering, gak ada kuahnya, saya tambahkan lagi air. Kita masukkan juga santan good momies. Nah, ini tinggal dimatangkan semuanya. Karena saya pengen ada ijo-ijonya, saya masukin daun sop yang sudah dicacah. Jangan lupa koreksi rasa lagi ya good momies, karena kalau masak kentang itu butuh banyak banget garam supaya rasanya mantep gitu. Nah, kalau misalnya makan makanan vegetarian, mungkin good momies khawatir kekurangan protein. Tapi good momies tahu nggak kalau misalnya ada 9 asam amino yang kita harus makan untuk badan bisa membentuk protein. Nah, kalau di protein hewani, ke-9 asam amino ini udah ada good momies. Makanya dianggap protein lengkap. Sedangkan kalau kita makan vegetarian seperti misalnya kita makan nasi, itu tidak lengkap proteinnya good momies. Nasi itu kurang asam amino lisin dan kaya akan asam amino metionin. Nah, sebaliknya kacang-kacangan itu kaya dengan lisin dan miskin metionin. Makanya kalau kita makan kacang-kacangan bareng nasi itu bisa bikin protein lengkap good momies. Keren kan? Resep yang ketiga adalah hummus. Jadi kalau good momies sudah nonton video Zack yang makan seharian volume kedua yang saya upload 2 minggu lalu, itu Zack makan sorenya pakai hummus. Nah, ini resepnya good momies. Hummus adalah makanan yang berasal dari Timur Tengah good momies. Dan hummus ini sehat banget karena mengandung zat besi, mengandung zinc, vitamin B, dan tentunya lemak sehat dan protein nabati. Cara membuatnya, pertama kita buang dulu air dari 1 kaleng chickpea, lalu kita rebus chickpea-nya bersama 1 gelas air dan 2 siung bawang putih. Kita rebus sekitar 5 menit lah ya, karena sebenarnya chickpea-nya sudah matang, tapi kita ingin chickpea-nya panas supaya hasil humusnya jadi smooth, jadi lembut good momies. Kalau sudah direbus dan airnya sudah agak berkurang, kita masukkan semuanya ke dalam blender. Nah, kalau resep hummus aslinya menggunakan tahini, tahini itu adalah wijen yang disangrai kemudian digiling sampai lembut sekali jadi seperti saus, dan susah banget carinya di Indonesia. Jadi saya pakai penggantinya adalah saya pakai salad dressing yang rasa wijen sangrai ini good momies. Kemudian kita juga pakai olive oil, kira-kira 5 sendok makan. Kemudian kita juga masukkan perasan dari 1 lemon. Jangan lupa setengah sendok teh garam dan kita kasih juga sejumput jintan bubuk. Nah, kita blender deh semuanya. Ini nih good momies jadinya kental seperti ini, dan dia akan lebih mengental lagi kalau misalnya sudah dingin karena ini masih hangat. Nah good momies, kalau misalnya nanti bikin resep ini terus kelihatannya humusnya dapatnya banyak banget, itu jangan khawatir, humusnya bisa disimpan di kulkas sampai 1 minggu kalau good momies. Jadi kalau saya hummus ini saya suka pakai untuk colekan, misalnya buat dicocol. Kalau kita makan timun atau wortel rebus atau buncis rebus pakai hummus ini jadi lebih enak good momies dan lebih seimbang secara gizi. Karena kalau sayur itu kan satu kelompok jenis makanan aja ya. Dan kalau misalnya buat anak-anak, saya gimana ya kalau ngasih sayur doang takut kurang gitu. Sedangkan mereka kan sangat butuh protein dan lemak juga kan. Nah hummus ini juga menyediakan protein dan lemak sehatnya kan, karena dibuat dari kacang chickpea sama olive oil.
Selain itu, saya juga suka makan hummus pakai roti tawar. Jadi humusnya diolesin di roti, kemudian saya pakein irisan timun. Nah, kalau mau pakai irisan telur rebus juga enak. Atau kayak yang Zack makan 2 minggu yang lalu, yang di video 2 minggu yang lalu, dia makan humusnya pakai telur rebus, itu juga enak. Karena telur rebus kan tawar ya, sedangkan hummus ini memberikan rasa gitu loh Good Momies. Resep yang keempat, saya nggak pakai kacang-kacangan lagi, tapi saya pakainya adalah peach kalengan dan tuna. Pasti Good Momies pada yang, hah, peach bareng tuna, apaan tuh? Aneh banget pasti. Iya Good Momies, memang aneh. Jadi saya ada cerita tentang resep keempat ini. Jadi dulu waktu saya sempat pertukaran pelajar ke Jerman, saya ketemu, kita kan kumpul-kumpul gitu ya. Terus kita disuruh bawa makanan dari negara masing-masing. Saya bawa tempe goreng, obviously gitu kan. Soalnya kan kayak yang praktis aja lah, saya mau bawa apa sih yang ribet-ribet, kan enak kalau tempe goreng ya. Dan kebetulan tempe gampang disuka gitu kan, rasanya enak. Nah, teman saya yang dari Belgia bawa ini, jadi dia bikin ini, jadi peach yang udah dikalengin, yang rasanya manis karena udah di dalam sirup gula, itu ditaruh di atasnya ikan tuna yang sudah dicampur sama mayones Good Momies. Jadi pertama saya lihat hidangan itu, saya juga yang kayak, what? Apa ini? Tapi karena saya nggak mau jadi nggak sopan gitu ya, sedangkan dia udah nyobain tempe saya, terus kita juga pokoknya banyak makanan di situ macam-macam kan, dan saya sudah disuguhi itu, ya udah saya cicipin dong. Dan ternyata saya suka Good Momies. Jadi rasanya tuh ada manis-manisnya, ketemu asinnya, ketemu gurihnya, dan itu enak. Dan semenjak saat itu saya jadi sering bikin sendiri juga karena praktis banget kan cara bikinnya. Ya itu sih ide aja, kali aja Good Momies punya sense petualangan dan mau ikut nyobain makanan yang satu ini, yang aneh banget ini. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa kalau Good Momies, ada resep-resep lain. Yang jelas makanan kalengan itu bisa kita gunakan sebagai bahan makanan tambahan supaya menu-menu kita makin beragam. Karena kan kunci makanan sehat itu adalah beragam dan seimbang kan, sehat, beragam, seimbang. Semoga bisa menjadi inspirasi buat tambahan menu di rumah masing-masing. Kalau misalnya Good Momies suka video resepnya, tolong dikasih like dong. Insya Allah kita ketemu di video selanjutnya minggu depan ya Good Momies. Makasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye Good Momies.